anak Indonesia yang hebat, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Siti Nur Hijrianti di video pembelajaran bahasa Indonesia. Yeay. Untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, karena subscribe itu gratis. Dan setelah kalian menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 di semester 2. Apa dia? Yaitu teks diskusi. Sebelum ke materinya, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Tujuan pembelajarannya hanya satu, yaitu setelah selesai menyimak video kali ini, kalian sebagai siswa diharapkan mampu mengidentifikasi informasi dari teks diskusi. Itu dia tujuan pembelajarannya. Nah, langsung aja nih ke teks diskusinya. Kira-kira apa sih teks diskusi? Atau sebelum ke dalam teksnya, kita ke kata diskusinya dulu. Menurut kalian, diskusi itu apa? Nah, kalau menurut KBBI, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Nah, kalau pengertian teks diskusinya kira-kira apa ya? Jadi, pengertian dari teks diskusi yaitu teks atau wacana yang disusun untuk menyajikan perspektif atau sudut pandang mengenai suatu permasalahan. Nah, sudut pandangnya jelas sudut pandang yang berbeda. Ada pihak yang pro atau mendukung dan ada pihak yang kontra atau menentang. Nah, kegiatan diskusi ini biasanya kita jumpai ketika rapat, atau bahasa kerennya meeting ya. Rapat itu bisa rapat OSIS, bisa rapat ketua RT atau rapat keluarga. Mungkin yang penting di dalamnya adalah membicarakan suatu permasalahan. Itu yang dinamakan diskusi, dan teksnya adalah bentuk tertulisnya. Tentunya dalam berpendapat, setiap orang ini memiliki cara atau sudut pandang masing-masing. Tidak semua orang sama sudut pandangnya atau cara berpikirnya ya. Ada yang setuju dengan pihak A, ada yang setuju dengan pihak B, ada yang setuju dengan pendapat A, ada yang setuju dengan pendapat B. Nah, untuk menyelaraskan atau membicarakan mana yang sebaiknya dari permasalahan tersebut, maka dari itu kita dipertemukanlah dalam suatu wadah, yaitu namanya diskusi. Berhubung kita sekarang ini ada di era atau masa pandemi, jadi sepertinya sedikit agak susah saya memberi pembelajaran tentang teks diskusi. Mengapa? Karena pembelajaran teks diskusi ini seharusnya lebih baik itu praktiknya langsung, yaitu kalian berkumpul langsung untuk membicarakan suatu permasalahan tersebut. Tapi karena kondisi dan suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita berdekatan, jadi saya akan sebisa mungkin menjelaskan dan memaparkan bagaimana teks diskusi itu. Nah, teks diskusi ini dapat menguji secara langsung topik yang sedang kontroversi atau sedang mengandung perdebatan yang begitu sengit, yang sedang hangat-hangatnya. Kita alihkan ke dalam diskusi. Nah, agar kalian lebih paham, coba kalian simak dan cermati baik-baik kedua teks yang akan saya bacakan berikut ini. Perhatikan dua teks berikut. Anak-anak hampir di seluruh dunia, terutama di kota-kota besar, kini semakin gemuk dan semakin diperburuk dengan gaya hidup yang tidak sehat. Lalu, bagaimana kita dapat mengatasinya? Cara terbaik adalah bermain olahraga bagi anak-anak semua usia. Beraktivitas melalui permainan olahraga akan menjaga anak-anak tetap kuat, bugar, dan sehat. Pertumbuhan fisik memerlukan banyak latihan gerak setiap hari, dan cara terbaik melakukannya adalah dengan berolahraga.
Para ilmuwan sudah menunjukkan bahwa anak yang berolahraga memiliki sedikit masalah kesehatan dibanding anak-anak yang hanya duduk di rumah, banyak menonton televisi atau bermain video game. Ada banyak jenis permainan olahraga yang dapat dimainkan anak-anak, mulai dari yang tradisional seperti galasin dan lompat tali, hingga yang umum seperti sepak bola, futsal, bulu tangkis, voli, senam, dan bola basket. Bersyukur kita tinggal di Indonesia dapat memainkan semua olahraga tersebut sepanjang tahun. Jadi tidak masalah jenis olahraga mana yang kamu suka atau di mana kamu tinggal. Selalu ada jenis olahraga bagi siapa saja. Tidak ada alasan mengeluh merasa bosan. Selain itu, bermain olahraga dalam tim sangat baik bagi anak-anak sebab dapat memperbanyak pertemanan. Mereka juga belajar bagaimana bekerja sama dalam satu tim dan saling membantu. Anak-anak yang tidak berolahraga tidak memiliki kesempatan untuk bersenang-senang dan memiliki banyak teman. Ini menyedihkan. Sangat jelas bahwa semua anak sebaiknya harus bermain olahraga. Olahraga membantu mereka memiliki teman baru, menjaga kebugaran dan kesehatan, dan belajar bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Bermain olahraga sangat menyenangkan, jauh lebih baik daripada bosan dan suntuk di rumah. Lanjut kita ke teks nomor 2. Baca dan cermati teks berikut. Kesadaran rakyat Indonesia membayar pajak masih sangat rendah. Sementara penerimaan negara selama 5 tahun terakhir 75-85% berasal dari penerimaan pajak. Haruskah kita berutang terus dengan bangsa asing? Kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Sumber pembiayaan negara terbagi 3, pinjaman luar negeri dan dalam negeri, penjualan sumber daya alam, dan penerimaan pajak. Utang luar negeri dan dalam negeri dapat memberatkan posisi APBN RI karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang karena tidak mampu mengatasi perekonomian negara sendiri. Penjualan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau ekosistem, serta membuat sumber daya alam tersebut menjadi langka. Penerimaan negara melalui pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan negara yang minim risiko, serta dapat meningkatkan kemandirian bangsa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut data World Bank tahun 2014, Gross Domestic Product Indonesia menduduki peringkat 16 besar tertinggi di dunia. Potensi kemandirian Indonesia sangat tinggi. Sayangnya dalam 5 tahun terakhir tax ratio cukup rendah dan target pajak tidak tercapai, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hanya tingkat kepatuhan wajib pajak badan 55% dan 25%. Tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan. Di lain pihak, penerimaan negara dari penjualan sumber daya alam semakin mengecil sejak tahun 1982. Sebelumnya, primadona penerimaan negara adalah dari penjualan sumber daya alam. Kemandirian bangsa ke depan sangat tergantung kepada kesadaran rakyat membayar pajak. Banyak juga orang yang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Mereka berpikir negaralah yang harus menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah sekelompok masyarakat kontra prestasi pajak, menolak membayar pajak dengan melakukan demonstrasi. Padahal mereka justru kelompok penikmat pajak, bukan pembayar pajak yang juga dikenal sebagai anggota masyarakat yang tergolong sebagai penikmat pajak tanpa berkontribusi. Yang patut disayangkan, ada juga anggota masyarakat yang merusak fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak. Tindakan ini seperti merusak barang yang kita beli dengan keringat sendiri. Siswa atau mahasiswa yang malas belajar, tidak gigih menuntut ilmu pun termasuk kelompok ini karena semua fasilitas pendidikan dibiayai oleh pajak.
Kelompok kontraprestasi lainnya adalah yang kecewa karena anggaran negara yang dibiayai pajak itu dikorupsi. Mereka berpikir, untuk apa bayar pajak jika untuk dikorupsi? Korupsi tindakan yang sangat salah, tidak membayar pajak juga sangat salah. Koruptor dan wajib pajak yang tidak membayar pajak adalah warga negara yang tidak membela negaranya. Mereka jenis warga yang bertentangan dengan tujuan negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Wajib pajak yang patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Mereka membela negara, membangun negara, mengangkat harkat dan derajat bangsa di mata dunia dengan membayar pajak. Pajak untuk kemandirian bangsa agar kita menjadi bangsa yang kuat dan disegani di dunia. Stop utang negara dengan membayar pajak. Pajak banyak, utang hilang, negara kaya, rakyat makmur. Terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia kedua teks yang saya bacakan. Kalian harus memahaminya dengan baik ya. Untuk mengukur kepemahaman kalian tentang teks diskusi, sebaiknya kalian jawab pertanyaan saya berikut ini sebagai tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apakah persamaan dari kedua teks tersebut? Yang kedua, kira-kira ada tidak perbedaan kedua teks tersebut? Yang ketiga, kalau ada perbedaannya, manakah yang membedakan dari kedua teks? Manakah perbedaan dari kedua teks tersebut? Kemudian yang terakhir atau yang keempat, manakah yang termasuk ke dalam teks diskusi? Itu saja. Karena tujuan pembelajaran kita di video kali ini hanya satu, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks diskusi. Jadi yang harus kalian lakukan hanya membaca atau menyimak dengan cermat kedua teks yang tadi sudah saya bacakan dan mengerjakan tugas yang tadi saya berikan. Cukup ya untuk materi di video kali ini. Jangan lupa yang baru gabung, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, tekan tombol subscribe-nya dulu, kemudian like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih atas